Rasa haus dan lapar kita akan Tuhan akan menyedot hadirat Tuhan. Rasa haus dan lapar kita itu akan dipuaskan ketika kita ini bertemu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, bagilah ia datang kepadaku dan minum." Saya bersyukur banyak orang di akhir zaman ini adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Rindu kenal Tuhan, pingin kenal Tuhan, pingin mengalami Tuhan. Puji Tuhan, banyak anak-anak muda dibangkitkan. Tidak hanya anak muda, orang-orang yang di bawah 50 tahun, di atas 50 tahun, mereka dibangkitkan memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Rasa haus dan lapar kita akan Tuhan tuh akan membuat kita seperti punya semangat, punya kemampuan, punya kekuatan untuk mencari Dia dengan segenap hati. Ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan rasa haus dan lapar itu akan dipuaskan ketika kita ini datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Rasa haus dan laparmu akan dipuaskan. Bukan karena dari luar, karena ada Tuhan yang kau percaya, yang kau undang masuk dalam hatimu, yang kau sembah siang dan malam itu. Memberikan kehausan dan kelaparanmu akan Tuhan. Seseorang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan memiliki kerinduan yang kuat untuk mencari Tuhan. Itu hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan, untuk memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus setiap hari. Ketika kita ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Seperti Bapak Ibu saat teduh seperti ini, mendengarkan firman dan setelah itu ingin kenal Tuhan secara pribadi. Bukan kenal Tuhan kata pendeta, tapi kenal Tuhan karena memiliki pengalaman, experience with Holy Spirit, pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Setiap hari kita lakukan di kamar doa kita. Saya lakukan itu. Saya bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Semakin hari saya bergaul, saya semakin ngerti ritme, cara kerja, kemauan, dan kehendaknya. Sekalipun tidak sempurna, tapi lama-lama ditaruh kepekaan yang tajam. Kita ngerti maunya Dia. Tuhan mau kita mengerti maunya Dia. Karena yang paling ngerti isi hati Tuhan adalah Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri. Dan kerjanya Roh Kudus adalah memuliakan nama Yesus. Memuliakan nama Yesus. Melalui hidup kita, nama Yesus akan dipermuliakan. Kita akan menjadi orang yang memiliki otoritas dan kuasa, pengaruh, power yang powerful dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita memberi hidup kita itu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Bukankah di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa kok. Makanya kita harus undang Roh Kudus masuk di dalam hatimu, memenuhi hidupmu. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan bakalan dipimpin daging lagi, tapi dipimpin oleh roh perjalanan. Sikap perbuatannya, kelakuannya tidak akan memilih hidup dalam dosa, karena Roh Kudus akan templak terus, Roh Kudus akan ingatkan terus. Seseorang yang memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus setiap hari, bergaul intim, mengenal Tuhan secara intim, mengalami keintiman dengan Tuhan setiap hari. Lama-lama Roh Kudus begitu berkuasa menguasainya. Hidup kita tidak dipimpin daging lagi, tapi dipimpin oleh roh. Tiba-tiba kita dilingkupin oleh kuasa dan hadiratnya. Ketika kita mau melakukan dosa, ada rasa tertemplak, ada rasa sedih, rasa sakit yang di dalam itu. Itu artinya Roh Kudus menemplak, menegur kamu. Ketika kita bikin kesalahan, tiba-tiba tanpa sengaja kita bikin, tiba-tiba ada templakan Roh Kudus. Kalau kita respon itu dengan baik, kita semakin memiliki kepekaan yang tajam. Seorang yang mengalami pergaulan intim dengan Roh Kudus, dia pasti hidupnya akan peka dengan apa yang Tuhan mau. Makanya orang yang peka itu tidak akan melakukan dosa, pelanggaran, karena dia tahu apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, akan melukai dan menyakiti Roh Kudus. Dia adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia bukan angin, dia bukan burung merpati, dia bukan yang sekedar bikin kamu merinding dan rebah-rebah. Dia adalah seorang pribadi. Hanya mata kita saja yang tidak bisa melihat. Dia menyertai kita, dia tinggal di dalam kita, dia di atas kita mengurapin kita. Mata kita saja tidak bisa melihat. Kalau hari ini dibukakan, kita ngerti dia adalah seorang pribadi yang menyertai kita, berjalan bersama kita. Bapak Ibu bayangin, kalau Bapak Ibu sadar kemanapun Bapak Ibu berjalan ya,
Bapak Ibu berjalan, ada Roh Kudus di sampingmu, ada di dalammu, di atasmu. Apa yang sebenarnya kamu takutin? Tidak pernah ada yang kamu takutin. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, kamu sendiri dalam goncangan, tekanan, himpitan, atau apapun yang kamu alami, tidak akan mungkin engkau takut. Tidak akan mungkin engkau gemetar, karena engkau tahu persis bahwa Allah akan menyertaimu. Dia menyertaimu, Dia memimpinmu. Ketika kita sendiri berdoa, seakan-akan Tuhan gak jawab, sebenarnya di sampingmu ada Roh Kudus yang menunggu, melihat, memperhatikan apa yang kamu kerjakan, apa yang kau sembah. Bahkan ketika engkau berdosa pun, Dia melihat di sampingmu dengan kondisi luka, sedih. Dia tetap memperhatikanmu. Sebenarnya kalau kita ini bergaul dengan Tuhan setiap hari, tidak akan mungkin kita ini menjadi orang yang sembrono, sembarangan, melakukan tindakan yang ngaco dan serembangan. Karena kita tahu kesadaran akan Tuhan yang ada di samping kita setiap hari. Di Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Kemana engkau berjalan, Dia menyertai. Kemana engkau pergi, Dia menyertai hidupmu. Ketika engkau sedih, Dia juga lihat kesedihanmu. Ketika engkau menyembah, Dia lihat penyembahanmu. Dia engkau berdoa juga lihat semua permohonanmu. Ketika engkau melayani, ketika engkau ngomong, ketika engkau melakukan apapun juga, Dia juga menyertai kamu. Hanya kesadaran kita seringkali lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Kita lebih sadar dengan diri kita sendiri tanpa sadar dengan Tuhan yang menyertai kita. Bayangin kalau kita ini sadar dengan Tuhan yang menyertai kita setiap hari, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan. Hidup kita akan hati-hati. Hidup kita tidak akan serampangan, tidak akan sembrono. Ayat yang ke-17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima sebab dunia tidak melihat Dia. Dia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan menyertai dan diam di dalam kita. Bapak Ibu, pengenalan akan kita, pengenalan kita akan Tuhan, semakin hari harusnya semakin bertumbuh seperti yang Dia mau. Seperti yang Tuhan inginkan. Harusnya. Karena banyak orang tidak mau membangun keintiman dengan Tuhan. Banyak orang hidupnya seenaknya sendiri. Karena dipikir, ya mau ngapain lagi lah. Dipikir dengan sama seperti orang dunia. Harusnya kekristenan kita itu berbeda. Harusnya kehidupan kekristenan kita itu berbeda dengan orang dunia. Di Yohanes 16 ayat 14, Ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Yesus sebab Ia memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Salah satu seseorang yang dipenuhi Roh Kudus dan bergaul memiliki keintiman dengan Roh Kudus setiap hari, hidupnya pasti memuliakan nama Yesus. Tidak mungkin akan menghujat, tidak mungkin akan melakukan kekejian, melakukan dosa. Makanya orang itu bisa dipenuhi Roh Kudus, tapi orang bisa memiliki karunia dengan berbahasa lidah, tapi belum tentu dipenuhi Roh Kudus. Sebab pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari harusnya kita alami bersama Tuhan. Kisah para Rasul setiap pasalnya itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Tidak heran hidupnya memiliki pengalaman-pengalaman ilahi secara powerful dan otoritas. Beda dengan murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus. Dengan di kisah para Rasul berbeda, dampak efeknya berbeda. Kehidupan kita kalau dipenuhi Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, hidup kita pasti berdampak. Hidup kita pasti memuliakan nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Perlakuan, sikap, perbuatan kita akan berbeda. Makanya pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu bukan pengalaman sekali dengan tanda berbahasa lidah, setelah itu tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari yang harus kita bangun, harus kita miliki dengan Tuhan secara pribadi. Harusnya semua orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, harusnya hidupnya diubah Tuhan loh. Berubah, memiliki karakter berubah, gaya ngomongnya berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah. Karena namanya dipenuhi Roh Kudus, dikontrol, dikendalikan Roh Kudus. Tapi kan tidak semua orang hidupnya katanya, ngakunya dipenuhi Roh Kudus, tapi kan perbuatannya tidak mencerminkan orang dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang ngaku dipenuhi Roh Kudus, tapi kelakuannya tidak mencerminkan dipenuhi Roh Kudus. Mulutnya jahat, mulutnya kotor, mulutnya najis, merendahkan orang lain, menilai buruk tentang orang lain.
Kalau bisa menghancurkan orang lain yang menjadi saingannya, menilai dan menghakimi seenak perutnya sendiri. Kalau kita ini benar-benar real, hidup kita dipenuhi oleh Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, hidupmu pasti berbeda, cara ngomongmu berbeda, sikap dan perlakuanmu berbeda. Pasti berbeda. Tiba-tiba kita memiliki kesadaran penuh akan Tuhan. Bapak Ibu, cukup kita memiliki kesadaran penuh bahwa Dia menyertai, Dia tinggal di dalam kita, dan Dia mengurapin kita. Bayangin Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesadaran akan Tuhan, Tuhan menyertai kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melakukan aktivitas sehari-hari, dan kita sadar bahwa Tuhan menyertai, di serial Tuhan benar-benar menyertai, Roh Kudus menyertai kita, hanya mata kita nggak bisa melihat. Harusnya tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran, tidak ada rasa was-was, karena kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Real menyertai kita. Seringkali dalam sebuah kebaktian, saya itu ketika lagi penyembahan hadirat Tuhan kuat, saya sering ngomong dengan jemaat, hati-hati jangan banyak bergerak. Hormatin Tuhan, hargain Tuhan. Karena di mana ada hadirat kuat sekali, semakin kita respect dan hormat akan Dia, urapannya semakin turun powerful. Makanya hidup kita akan respect dan hormat ketika kita mengalami Tuhan setiap hari. Jadi tidak mungkin orang menghadap raja itu dengan sembarangan cekikikan, cengengesan, cengar-cengir, hidup ngawur, hidup serampangan, pakaian compang-camping. Ketika seseorang menghadap raja, respect dan hormat, kita menghormatin Tuhan. Tuhan, kalau kita rasa hormat kita dengan Tuhan itu begitu kuat, Tuhan juga akan hormatin kita. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari akan mencerminkan di dalam kita itu sebenarnya respect dan hormat apa Tuhan apa tidak. Kalau kita menghormatin pasangan kita, tentunya kita akan hormatin. Kita akan memperlakukan dia, sikap kita sopan, perlakuan kita baik, tutur kita juga nggak mau nyakitin karena kita mencintai dan menghormatin pasangan kita. Apalagi dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita harus respect, hormat, memiliki etika, memiliki tata krama, memiliki sopan santun, karena kita menyembah dan menghormati Raja yang bersama-sama kita setiap saat. Tuhan itu menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Jadi apa yang kamu perlu takutin? Apa yang kamu perlu khawatirkan? Tidak ada. Kenapa orang itu khawatir? Kenapa orang itu stres? Kemana orang itu panik? Karena dirinya yang menjadi Tuhan. Emosinya yang mengendalikan, perasaan yang menguasai, sehingga Tuhan tidak lagi berkuasa. Di mana ada ketakutan, di mana ada kekhawatiran, di situ iman tidak bekerja. Di mana ada iman, kekhawatiran akan lenyap. Jadi selama ini, Bapak Ibu yang khawatir, stres, panik nih, kamu tuh sadar apa enggak kalau Tuhan menyertai kamu? Engkau yang hari ini panik, stres, hidupmu kacau, terus kepahitan sama Tuhan, katanya Tuhan gak menyertain kamu tuh sadar gak Tuhan menyertain kamu? Loh, firman-Nya dulu ngomong. Bangun kesadaranmu akan Tuhan, kepekaanmu akan Tuhan. Kalau hari ini kau menghadapi hal buruk, hal jelek, bukan berarti Tuhan gak menyertain kamu. Bukan berarti Tuhan kalau gak jawab doamu, Tuhan tuh jauh. Tuhan menyertai kamu tuh ada di depanmu. Lihat reaksimu seperti apa. Reaksimu itu akan menentukan kamu akan terima jawaban doa secepat mungkin atau malah jauh dipending. Kenapa bangsa Israel itu jauh lama sekali masuk ke tanah perjanjian? Dibawa muter-muter karena sikap hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Ketika dites, diuji, dimurnikan, muncul ternyata tidak mencintai. Dia lebih mencintai Mesir daripada mencintai tanah perjanjian, mencintai Allah Israel. Fisiknya sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari hati orang Israel. Sehingga mereka mati di padang gurun. Seringkali fisik kita mengikuti Tuhan, tapi hati kita masih mengikuti dunia. Terlihat dari keputusan yang diambil, sikap, perbuatan, dan kelakuannya. Lebih mencintai duit, lebih mencintai dunia. Kan kelihatan itu tidak bisa dibohongin. Boleh fisik di gereja, angkat tangan nyembah Tuhan, gemetar-gemetar. Bahkan rebah berkali-kali. Tapi seringkali hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya lebih pada dunia. Kan terlihat dari manifestasi apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat, apa yang dikatakan. Seseorang kan tidak bisa nipu Tuhan. Akan terlihat dari apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan kok. Harusnya kehidupan kita, kalau kita sadar akan Tuhan, kita nggak akan sembarangan, nggak akan sembrono loh. Hidup kita akan berhati-hati.
Karena kita tahu Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi. Semakin kesadaran itu kita bangun setiap hari. Setiap hari kita bangun, kita lewat doa, lewat penyembahan, lewat saat teduh, semakin kau mengalami Tuhan. Makanya kalau saat teduh jangan mikirin masalahmu, persoalanmu, pengen dilancarkan sepanjang hari ini. Stop mikirin seperti itu. Belajar kenal hatinya, belajar kenal pribadinya, mengalami dia secara pribadi. Kenalin Tuhan secara pribadi. Stop minta-minta. Minta-minta nggak salah, minta-minta nggak berdosa. Tapi belajar kenal Tuhan itu jauh lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Tanpa engkau sadari, engkau tak akan minta apa-apa, Tuhan cukupin semua kebutuhanmu kok. Karena dia Bapa yang baik. Pengenalan akan Tuhan itu harus melalui proses hari demi hari semakin dalam. Kita semakin kenal Tuhan, semakin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Selama ini kenal Tuhannya, dianggapnya supermarket, kalau butuh berdoa, minta ini, minta A, B, C, D, F, G. Setelah itu kalau dijawab, terus lupa Tuhan. Datang lagi kalau udah punya masalah lagi. Sekarang coba bangun hubunganmu, keintimanmu dengan Tuhan setiap hari. Semakin kau membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan singkapkan perkara-perkara ilahi bersamamu. Tidak heran kau memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Tidak heran kau dipakai Tuhan. Tidak heran kau diberikan divine koneksi secara ilahi. Tidak heran apa saja yang diperbuat tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Pengenalan kita akan Tuhan harus berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kita harus mengalami Roh Kudus setiap hari. Karena dia yang akan menyingkapkan kebenaran. Ketika kita merenungkan firman, firman itu tiba-tiba menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan kita. Firman itu hidup sampai tembus ke dalam hati kita. Merubah yang di dalam itu. Bukan hanya sekadar belajar firman seperti pengetahuan ngisi otak kita. Kalau kita ngerti firman, belajar firman, yang di dalam hati kita itu harus dirubah nih. Dirubah seperti yang dia mau. Hanya Roh Kudus yang memampukan itu. Dan kita memberikan respon harus haus dan lapar akan Tuhan. Karena kehausan dan kelaparanmu akan kebenaran firman Tuhan, akan dipuaskan Tuhan. Engkau akan dipuaskan dengan hadirat Tuhan, dengan urapan Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai situ, engkau akan dibawa masuk lebih dalam lagi dan hidupmu dilingkupi dengan kuasa dan otoritas. Sehingga hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang mengontrol, mengendalikan semua keputusan di tindakanmu seperti yang Tuhan mau. Pengenalan kita harus bertumbuh. Kita nggak bisa lagi menjadi bayi yang kemarin sore kenal Tuhan hanya di pelataran. Kita harus masuk ruang kudus. Tidak hanya berhenti sampai kita masuk ruang maha kudus. Kenal hati Tuhan, kenal detak jantung Tuhan. Nempel sampai ke kedalaman Tuhan. Tidak heran Yohanes itu bisa bersandar pada dada Yesus, ngenalin detak jantung Tuhan. Tidak heran Yohanes dipercayakan menyingkapkan kitab Wahyu. Ini rasul yang powerful ini, yang mati tua ini. Memiliki kedalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca suratnya Yohanes itu berbeda dengan surat-surat yang lain. Lebih dalam. Ngomongnya itu dalam. Kalau nggak ngerti, kalau engkau nggak manusia rohani, engkau susah ngerti. Kayak yang diomongin itu perkara rohani yang dalam dengan Tuhan, bukan yang dangkal. Kalau seseorang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang dalam, bukan di pelataran tapi di ruang maha kudus, tiba-tiba hikmat, pewahyuan dan pengertian dilimpahi kepada hidupmu. Ada pewahyuan yang engkau sendiri nggak pernah kepikiran, tiba-tiba disingkapkan Tuhan. Orang yang model kayak begini ini nggak gentar ngadapin apapun juga. Kematian, maut, penyakit, COVID, Omikron atau apapun juga nggak menakutkan. Tapi dia tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Dia menikmati hidupnya bersama Tuhan setiap hari. Orang yang memiliki hubungan, kedalaman keintiman dengan Tuhan, kepekaan yang tajam, hidupnya hanya didedikasikan untuk melayani Tuhan. Bisa dia bekerja, tapi hatinya untuk menyembah Tuhan. Dia bisa punya bisnis, punya pabrik, punya usaha, bekerja di kantor, layaknya orang-orang biasa bekerja, tapi hatinya berbeda. Hatinya menyembah Tuhan, hatinya melayani Tuhan, hatinya diubahkan Tuhan. Perkataan, perbuatan akan berbeda, sikapnya akan berbeda. Orang-orang di sekitarnya akan menikmati Tuhan melalui hidupnya. Harusnya kehidupan kita itu seperti itu. Tidak berhenti sampai di sini. Saya pun ingin mengalami Tuhan setiap hari. Seperti Elia mengalami Tuhan. Seperti Henok mengalami Tuhan. Seperti Elisa mengalami Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengalami Tuhan. Saya ingin mengalami Tuhan. Memiliki pengalaman kedalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu,
Seseorang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, dia hidupnya akan hati-hati. Dia nggak mau menyakitin orang lain. Dia tahu Tuhan mau semua orang lain diselamatkan. Dia mandang pakai cara mandang Allah. Dia ngomong pakai cara ngomongnya seperti kebenaran firman Tuhan. Nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono. Sikap tindakan apapun yang diperbuat seperti yang Tuhan mau. Karena dia tahu persis Tuhan menyertai. Kemanapun dia pergi orang kayak begini, diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan tuh mau pakai hidupmu, semua dalam kehidupanmu dipulihkan, dalam keluargamu, hubungan keluargamu dipulihkan, hubungan dengan suamimu dipulihkan, hubungan dengan anakmu dipulihkan, hubungan dengan mertuamu dipulihkan, supaya engkau jadi berkat bagi mereka. Tuhan mau apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Tuhan berkati kamu, tidak melarat, tidak kekurangan, tidak terlilit hutang. Tuhan mau seperti itu loh. Supaya hidupmu tuh memiliki dampak buat orang lain, jadi berkat buat orang lain. Tidak mungkin Tuhan ciptakan kita untuk menderita, melarat, kekurangan. Tapi orientasi kita kemana? Hanya sekedar berkat Tuhan atau pribadinya Tuhan? Kalau orang memiliki mengenal pribadi Tuhan, mengalami Tuhan, saya jadi ingat nih, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Cari dulu pribadi Tuhan, semuanya akan mengikutin kok. Berkat itu mengikutin kita. Tidak usah dikejar, berkat akan mengejar kamu. Saya ngalami itu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kenal Tuhan di permukaan. Kenal Tuhan di pelataran. Kenal Tuhan sedikit saja sudah hebat, merasa seperti profesor, doktor. Bisa ngomong firman untuk hakimi orang lain. Saya ngomong berkali-kali, kita belajar firman bukan untuk menghakimi orang lain, untuk menilai orang lain. Kita belajar firman untuk kita diubah menjadi serupa segambar Dia. Ngerti kehendaknya. Saya belajar firman bukan untuk mengotbahin Bapak Ibu. Saya belajar firman supaya hati saya diubahkan Tuhan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dan suatu hari saya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita belajar firman untuk menghakimi orang lain? Menilai orang lain. Menghukum orang lain dengan kebenaran firman. Akhirnya saling serang pakai ayat untuk membenarkan diri sendiri. Buat apa? Saya belajar firman untuk hati saya diubah Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengar firman kan bukannya tujuannya satu. Untuk Bapak Ibu diubah hatinya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau diberi pengetahuan ya oke, nggak masalah. Sebagai hikmat dan pengertian. Tapi tujuan utamanya untuk diubah menjadi serupa segambar seperti yang Tuhan mau. Semakin hari semakin kita bertumbuh di dalam Kristus. Semakin hari semakin berubah di dalam Kristus. Kita memiliki kepekaan yang tajam. Roh Kudus bukan yang sekedar cerita dongeng. Roh Kudus bukan sekedar burung merpati yang bikin merinding, bikin rebah, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tapi dia seorang pribadi yang menyertai kita. Nah, kita tahu persis dia menyertai kemana kita berjalan, kita melangkah, kita berdoa, kita berlutut, kita tidur, dia di samping kita, dia menyertai kita. Dia adalah pribadi yang setia dan hidupnya mempermuliakan nama Yesus. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita berjalan dalam kekudusan setiap hari. Dan Roh Kudus fungsi dan kerjanya itu memuliakan nama Yesus, membuat Yesus begitu manifestasi real dalam kehidupan kita. Dan hanya Roh Kudus yang mengerti isi hati Bapa. Kalau kita ingin mengerti hati Bapa, bergaul dengan Roh Kudus. Bukankah Dia adalah rohnya Bapa sendiri? Bukankah roh manusia kita yang ngerti isi hati kita yang sesungguhnya? Kalau ingin tahu isi hati Bapa, ya kita bergaul dengan Roh Kudus. Hidupmu nggak akan serampangan sekali lagi. Gue nggak akan mengambil keputusan untuk berbuat dosa dan menyakitin Tuhan. Karena ada templakan-templakan yang menyakitkan. Sekali engkau bikin dosa, ada rasa tertuduh yang di dalam ini. Menemplak engkau untuk balik lagi bertobat kepada Tuhan. Nah, kepekaan itu kita bawa kemanapun kita pergi. Kita akan menjadi orang yang hati-hati loh. Hidupmu tanpa sadar berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari iman satu kepada iman yang lain. Pada kekudusan satu kepada kekudusan yang lain loh. Tanpa kamu sadari step by step, ternyata Tuhan bawa terus sampai ke puncak, ke pusat kehendaknya yang Tuhan mau. Ini orang baru berbeda. Ini orang kalau udah mengalami seperti ini, hidupnya gak serampangan dan sembrono. Saya heran dengan akhir-akhir zaman ini. Orang merasa pintar buat dirinya sendiri. Menghakimi, menilai orang lain semaunya sendiri. Seenaknya sendiri. Ngomong jahat, ngomong nyakitin. Dipikir Tuhan gak ngelihat, dipikir Tuhan gak mengerti. Bagian kita adalah semakin hari semakin hidup didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Udah gak ada yang lain. Yang kita kejar itu perkenanan di hadapan Tuhan. Kamu mau ngejar apa? Penghormatan, pengakuan dari orang lain. Kekayaan, buat apa? Tujuannya apa? Kalau suatu hari nanti malah ditolak Tuhan. Amin. Saya berdoa semakin hari
semakin kita ditarik dalam pusat kehendak-Nya. Orang yang model sampai seperti ini, hidup dalam roh pasti. Sebenarnya orang tuh kenapa sih nggak susah sekali hidup di dalam roh, dipimpin Roh Kudus? Karena dagingnya yang ngontrol, dagingnya yang mengendalikan. Dan yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, kenal Roh Kudus itu. Baca bukunya Benin, Good Morning Holy Spirit. Ngajarin nanti prinsip doamu, cara penyembahanmu akan diubah Tuhan. Itu mempengaruhi hidup saya itu. Itu buku. Semakin hari, semakin kita mati, sehingga Kristus yang berkuasa. Dan kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Nggak ada yang lain. Selama ini, karena kebodohan, kegagalan kita ambil keputusan yang salah sehingga banyak orang kepahitan, sakit hati, tersandung dengan kita. Selama masih ada kesempatan dengar firman ini, bertobat balik kepada Tuhan. Ambil keputusan yang benar, bergaul dalam keintiman. Kenal Tuhan. Pak, saya nggak tahu caranya berdoa. Saya waktu pertama kali berdoa juga nggak tahu caranya berdoa kok. Roh Kudus ajarin saya pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu mau cari bukunya Madam Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus, itu bagus sekali itu. Tapi bukunya sudah jarang sekali. Itu ngajarin saya memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu perlu dibangun. Bukan sekedar engkau menyembah sambil gemetar-gemetar 5 menit. Tapi setiap hari dibangun berjam-jam bersama Tuhan. Lambat laun hidupmu akan berbeda. Bukankah, oh Pak saya ini kerja, alasan begitu. Pak saya ini bisnismen, saya ini sibuk. Saya ini melakukan ini dan itu. Saya nggak punya waktu. Bohong, semua orang itu merasa penting buat dirinya sendiri. Kalau Tuhan tuntut waktu 10% dalam setiap hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Dituntut 10%-nya 2 jam 40 menit loh. Tuhan minta pada kita. Untuk duduk di kakinya. Atau 2 jam 20 menit. Duduk di kakinya. Alasan apa? Hanya karena orang malas saja nggak mau berhubungan pribadi dengan Tuhan, nggak mau berdoa. Karena merasa dirinya penting, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya sibuk dibutuhkan orang banyak. Tanpa sadar kau udah menomordoakan Tuhan. Tuhan harus jadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi nomor 1 dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Diberikan waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kau menghargai Tuhan, kau berikan waktu untuk menghargai Tuhan, Tuhan akan hargai hidupmu. Tuhan akan promosi engkau. Promosi sebenarnya bukan dikejar. Itu kan ngikutin kita, makanya kita tuh kenal Tuhan dahulu, mencari Tuhan. Semuanya itu ditambahkan, tuh serial ditambahkan. Karena hobinya Tuhan saya itu mempromosi, memberkati, mengurapi. Jadi saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini memang gak enak di telingamu. Tapi ini adalah komitmen untuk kita kenal Tuhan setiap hari, bergaul dengan Roh Kudus. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus setiap hari. Hidupmu akan berubah. Saya percaya hidupmu akan berubah. Masa depan akan berubah seperti yang Dia mau. Kelakuan dan sikapmu akan berubah seperti yang Dia mau. Amin. God bless you.